Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku mau memenuhi UTS PRPM 2 dengan dosen pengampu Ibu Ratna Mustika. Perkenalkan, nama saya Nur Afizura, NIM 2210700123, kelas Psikologi D. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosio-emosi remaja yang terdiri menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, self-esteem. Yang kedua, identitas. Kemudian yang ketiga, perkembangan spiritualitas remaja. Self-esteem atau penghargaan diri. Self-esteem ini mengalami penurunan di masa awal remaja. Dan self-esteem pada remaja perempuan lebih rendah dibanding remaja laki-laki. Disebabkan karena pada masa pubertas, remaja perempuan cenderung memiliki citra diri yang negatif. Seperti, kok aku hitam ya? Kok wajahku jerawatan? Setelah pubertas kok aku gemukan? Berbagai macam menilai dirinya negatif. Karena remaja perempuan itu sangat memperhatikan penampilan dirinya. Kemudian seorang remaja cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Seperti, kok dia pintar, berprestasi, kok aku enggak? Kok dia cantik dan menarik bagi orang lain, sedangkan aku cuma biasa-biasa saja. Hayo, ada yang tahu nggak kenapa self-esteem itu penting? Self-esteem yang sehat merupakan sumber daya psikologis yang penting karena mempunyai berbagai peran dalam hidup. Pengaruhnya kepada prestasi, hubungan yang kita jalin, hingga rasa puas atas diri kita sendiri. Mempunyai low self-esteem atau self-esteem yang rendah dapat membuat seseorang menjadi depresi, tidak mengembangkan potensi mereka, dan bahkan jatuh ke dalam toxic relationship atau hubungan yang abusif. Sementara, self-esteem yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kesombongan dan ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan. Bahkan, self-esteem yang terlalu tinggi bisa menjadi gejala dari narsisme. Apa kamu mempunyai self-esteem yang sehat? Self-esteem yang sehat bisa ditentukan melalui beberapa ciri. Antara lain, yang pertama, bisa menolak atau mengatakan tidak jika kamu tidak mau. Yang kedua, tidak terpaku pada pengalaman negatif di masa lalu. Kemudian yang ketiga, bisa mengekspresikan kebutuhan dirimu. Yang keempat, menyadari dan menerima kelebihan dan kekurangan dirimu. Kemudian yang kelima, mempunyai kepercayaan diri. Dan yang terakhir, memiliki pandangan yang positif akan hidup. Sementara itu, ada kemungkinan kamu juga mempunyai low self-esteem. Berikut adalah beberapa ciri self-esteem kamu terlalu rendah. Yang pertama, percaya orang lain lebih baik dari kamu. Kemudian yang kedua, terpaku pada kelemahan sendiri. Ketiga, takut akan kegagalan. Kemudian yang keempat, susah menerima pujian. Kelima, mendahulukan kebutuhan orang lain dibanding dirimu sendiri. Kemudian yang terakhir, sulit mengatakan tidak. Jadi, jika kamu sering merasa atau memandang negatif terhadap dirimu, maka kemungkinan kamu masih mempunyai low self-esteem. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Self-esteem bisa dibangun untuk menjadi sehat. Untuk penjelasan selanjutnya, cara meningkatkan self-esteem. Yang pertama, kenali dirimu. Kamu adalah orang yang paling mengetahui dirimu sendiri. Ketahui
dan tuliskan 10 kelemahan dan 10 kelebihan kamu. Dengan begitu, kamu bisa sadar akan siapa dirimu secara realistis dan juga seimbang. Kemudian yang kedua, stop bandingkan dirimu dengan orang lain. Evaluasi ekspektasi kamu atas dirimu sendiri tanpa membandingkan dirimu kepada orang lain. Tentunya kamu akan merasa gagal bila kamu hanya melihat kesuksesan orang. Karena itu, alihkan fokus kamu dari orang lain ke diri sendiri. Bagaimana cara kamu bisa menjadi versi yang lebih baik? Kemudian yang ketiga, tetapkan tujuan dan nilai. Setiap orang mempunyai tujuan hidup yang berbeda. Ketika kamu sudah menemukan tujuan kamu, serta apa yang membuat kamu bahagia, maka kamu akan lebih mudah untuk menghargai diri dan tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian yang keempat, terima dan evaluasi kekurangan kamu. Mempunyai kekurangan itu wajar, karena tidak ada orang yang sempurna. Namun, kamu harus juga bisa memilih mana kekurangan yang kamu bisa dan ingin perbaiki, dan mana yang kamu harus terima apa adanya. Kemudian yang kelima, berikan dirimu positive affirmation. Setiap bangun pagi, lihat ke kaca dan baca pada dirimu, aku terlihat cantik hari ini, atau aku yakin pasti bisa melakukan yang terbaik. Bangun hubungan yang baik dengan dirimu sendiri. Yang kedua, identitas atau gambaran diri. Di dalam identitas tersusun dari beberapa aspek, di antaranya karakteristik kepribadian, citra diri dan citra tubuh, motivasi hidup, keyakinan spiritual, hobi, profesi yang dijalani. Identitas di masa remaja biasanya muncul pertanyaan seperti, sebenarnya siapakah aku? Seperti apa diriku menurut orang lain? Apa yang berbeda antara diriku dengan orang lain? Apa yang akan aku lakukan dengan hidupku ini? Identitas itu sangat erat kaitannya dengan konsep diri. Pada masa ini, remaja harus memutuskan siapa dirinya, bagaimana dirinya, dan tujuan apa yang hendak diraih dalam hidupnya. Seperti saya sekarang ini yang sedang kuliah di psikologi. Berarti tujuan yang hendak saya raih ingin menjadi psikologi hebat. Ketika remaja sudah mengetahui gambaran dirinya atau identitasnya, maka ia akan memiliki konsep diri yang positif, sehingga tumbuh menjadi remaja yang mengenal dirinya dengan baik dan menjadi remaja yang bahagia. Sedangkan ketika remaja tidak memiliki gambaran diri atau disebut krisis identitas, maka ia akan memiliki konsep diri yang negatif, sehingga tumbuh menjadi remaja yang menarik diri dan mengisolasi diri dari keluarga maupun teman sebaya, atau malah meleburkan dirinya pada dunia teman sebayanya, sehingga ia kehilangan identitas diri yang sebenarnya. Contoh krisis identitas itu seperti seseorang yang tidak tahu tujuan hidupnya, sehingga sehari-harinya hanya membuang waktu yang tidak bermanfaat, seperti hanya tidur-tiduran, bermain games. Padahal di luar sana, misal dia ingin menjadi pelukis, maka ia akan mengembangkan bakatnya, seperti latihan setiap hari, sekolah melukis. Krisis identitas ini akan berakhir ketika seorang individu berada pada masa remaja akhir menuju dewasa awal, di mana ketika itu individu telah memiliki kemampuan penalaran yang baik dan banyak pengalaman yang diperoleh. Apa sih pentingnya identitas untuk diri kita sendiri?
pentingnya identitas untuk diri kita sendiri itu seperti gambaran diri yang sehat dan positif akan menimbulkan manfaat untuk diri sendiri. Berikut adalah manfaat yang didapatkan dengan memiliki gambaran diri yang sehat dan positif. Di antaranya, yang pertama, memaksimalkan potensi diri. Apabila individu memiliki gambaran diri yang positif, individu itu akan percaya bahwa ia dapat melakukan berbagai hal, mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan mencari peluang dan solusi, membuka potensi yang dimiliki kepada hal-hal yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, membantu dirinya sendiri dalam mencapai tujuan hidupnya. Individu yang memiliki gambaran diri positif cenderung memiliki sikap yang optimis dan realistis terhadap tujuan yang diinginkannya. Dengan begitu, peluang dirinya untuk berhasil akan semakin besar, sehingga tujuan yang diinginkannya pun akan tercapai. Yang ketiga, mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah. Individu yang memiliki gambaran diri positif akan mampu menentukan seberapa jauh ia dapat keluar dari zona nyamannya dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, dirinya mampu menentukan seberapa jauh kemampuan dirinya untuk menyelesaikan berbagai masalah. Jadi dapat disimpulkan, gambaran diri adalah pandangan dan penilaian individu pada dirinya sendiri. Hal ini berguna sebagai landasan berperilaku dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu, ciptakanlah identitas yang positif agar membentuk kepribadian yang baik pula. Kemudian yang ketiga, perkembangan spiritualitas remaja. Ketika di masa remaja, seorang individu mengalami penurunan spiritualitas, seperti halnya malas sholat karena sudah nyaman mainan HP. Biasanya remaja wanita lebih religius daripada remaja laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kognitif, di mana remaja lebih berpikir abstrak, idealistis, dan logis. Seperti remaja mempertanyakan cara Tuhan mencintai manusia. Namun Tuhan juga yang mendatangkan penderitaan pada manusia. Pemikiran idealistisnya mempertanyakan apakah agama dapat menjadi jalan keluar menuju kehidupan yang lebih baik. Lalu pemikiran logis mengarahkannya pada hipotesis atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Religiusitas dan spiritualitas erat kaitannya dengan penanaman nilai-nilai agama dan ketaatan beribadah yang ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Ketaatan beragama berkolerasi dengan kesehatan dan masalah perilaku remaja. Jika remaja tidak taat beragama, maka cenderung merokok, minum alkohol, konsumsi ganja, bolos sekolah, dan terlibat kenakalan remaja, serta mengalami depresi. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.